Ini buat Mas beli makan. Mbak, banyak banget mbak. Butuhnya cuma 10.000 mbak. Nggak apa-apa, itu buat Mas aja. Mas bisa beli makan pakai uang itu. Kan aku udah bilang Bu Putri itu sekarang lagi meeting di luar kota sama Pak Bayu. Nggak mungkin, tau nggak sih? Pak Bayu? Kenapa? Kamu kenal sama Pak Bayu? Mau pura-pura kenal? Bisa stop dulu nggak? Kamu mau bilang kalau kamu itu adalah kembaran si Bayu? Gak mungkin, Pak Bayu itu gak mungkin punya kembaran seorang gembel yang miskin dekil kayak kamu. Ini bapak sudah di sini. Mas, iya aku barusan ketemu sama Bagas. Tapi kita bisa bicara ini nanti. Aku cuma minta tolong sama kamu. Aku nggak mau punya 2 karyawan ini lagi di kantor kamu, Mas. Aku capek banget. Harus kemana ya? Aku minta bantuan buat orang ngasih makan sama aku. Apa aku mending pulang aja ya? Tapi aku malu. Aku juga udah lama banget, udah bertahun-tahun juga gak pulang. Dan gak ada keluarga yang nyariin aku. Mungkin memang udah takdir aku jalannya harus seperti ini. Kalau aku pulang, yang ada aku malah dibandingin nanti sama saudara-saudara aku. Tapi kan aku gak pernah merasa akan menyaingin mereka. Makanya aku kabur dari rumah. Karena aku capek untuk dibanding-bandingin secara terus-menerus sama keluarga aku. Tapi hidup jadi gembel, jadi pemulung begini juga gak enak. Aduh, panas banget lagi. Mana ya? Kayaknya alamatnya emang bener di sini deh. Tapi kenapa dari tadi aku udah muter 2 kali aku nggak ketemu ya? Atau jangan-jangan aku salah alamat? Bahaya nih, kalau sampai aku nggak ketemu sama kantor Putri, ya bisa-bisa kantor aku bangkrut. Karena kan tujuan aku buat ketemu sama Putri, aku minta tolong buat bantu kantor aku. Karena Putri bilang kalau suaminya bakal bisa bantu. Tapi kalau kayak gini, aku harus muter berkali-kali nih buat cari. Itu kayaknya ada orang deh. Atau mungkin aku coba tanya deh sama orang itu. Siapa tahu dia tahu di mana lokasi yang mau aku tuju. Coba deh. Ding, aku langsung jalan lagi. Mas, Ya mbak. permisi, saya mau tanya. Tahu ini nggak kantor di daerah sini? Saya kayaknya kesasar deh mas. Saya mau menuju ke suatu kantor. Kantornya Bu Putri, tahu nggak? Putri itu kan saudara aku ya. Halo? Tapi kan yang namanya Putri juga banyak. Ini orang aneh banget. Putri itu kan ipar aku. Tapi kalau sama Bu Putri saya nggak tahu mbak. Soalnya yang namanya Bu Putri juga banyak. Iya juga sih. Tapi kalau Saya lupa kantor, kantornya. kayaknya di depan sana ada kantor. Mbak tinggal lurus, terus belok kanan. Nah kantornya di kanan jalan. Berarti udah nggak jauh kan? Gak jauh mbak. Terima kasih. Ya? Mbak, perut Itu suara apa ya? saya lapar mbak. Kalau mbak ada uang, saya minta bantuan mbak. Emang minta bantuan apa? Bilang aja mas. Saya mau beli nasi mbak, mau beli makanan, mau beli minuman juga. Karena saya kelaparan mbak. Tapi itu kalau mbak mau bantu gak maksa juga. Oke.
Saya paham kok. Aduh, nggak apa-apa kok Mas, bentar ya. Ini buat Mas beli makan. Mbak, banyak banget Mbak. Butuhnya cuma 10.000 Mbak. Nggak apa-apa, itu buat Mas aja. Mas bisa beli makan pakai uang itu. Nanti kalau emang saya udah kelar pergi ke kantor teman saya, nanti saya balik lagi ke sini, boleh nggak? Saya mau ngobrol lagi sama Mas. Ya gak apa-apa Mbak. Tapi saya harus pergi buat beli makan dulu. Nah, saya lapar banget. Tapi nanti balik lagi ke sini kan? Iya Mbak, saya Oke. balik lagi ke sini. Makasih banyak karena udah kasih tahu saya. Saya cuma bisa doakan Mbak, semoga semua kebaikan yang Mbak lakukan sama saya semuanya mendapat balasan yang lebih dan berkali-kali lipat Mbak. Semoga semua pekerjaan Mbak dan juga urusan yang Mbak lagi lakuin sekarang itu berjalan sesuai dengan apa yang udah Mbak inginkan. Saya Amin. minta maaf ya Mbak, karena saya ngerepotin. Ya nggak repotin sama sekali kok. Tapi saya gak ada niat, karena saya ngasih tahu lokasi kantor di sini. Saya minta uang enggak Mbak, tapi saya beneran Aduh. cuman buat makan. Udah tenang aja, saya juga nggak punya pikiran ke sana kok. Lagi pula Mas sudah baik mau bantu saya, mau ngasih tahu saya di mana lokasi yang bakal saya tuju. Nanti boleh kan saya balik lagi ke sini buat ketemu sama Mas? Boleh, kalau misalkan Oke. Mbak gak malu ketemu sama saya, Mbak mobilnya bagus, penampilannya juga rapi, pasti orang kaya. Mungkin nanti kalau emang urusan saya udah kelar, saya bisa ngajak Mas buat cari makan yang enak pakai mobil. Loh, gak usah repot-repot, ini juga udah cukup Mbak. Oh ya, nama saya Bagas Mbak. Nama saya Sinta. Oh ya, kamu nggak punya keluarga? Atau emang kamu tinggal sendiri? Keluarga ya Mbak? Mhm. Dulu ada Mbak, tapi Terus? sekarang saya anggap udah gak ada. Kok dia udah nggak ada? Kenapa emang? Karena keluarga saya udah gak peduli sama saya. Buktinya udah bertahun-tahun saya ngilang dari keluarga saya, tapi gak ada yang nyariin. Ya mungkin saya agak berguna kayak saudara-saudara saya mungkin Mbak. Saya udah gak tahu lagi harus gimana. Kamu nggak perlu berkecil hati ya. Saya yakin kok, mungkin mereka itu masih sayang sama kamu. Iya, karena keadaan aja mungkin yang ngebuat mereka kayak gitu. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Masih banyak kok orang-orang yang sayang sama kamu. Jadi kamu nggak boleh patah semangat ya. Makasih ya Mbak, kita baru kenal. Tapi saya ngerasain kalau Mbak Sinta ini orang baik. Semoga suatu saat nanti saya bisa menjadi orang yang sukses dan saya bisa ngebalas semua perbuatan baik yang udah Mbak Sinta lakuin sama saya. Amin. Saya juga doain kamu bisa menjadi lebih sukses daripada saya. Soalnya jarang-jarang Mbak ada orang kaya, cantik juga kayak Mbak Sinta ini mau peduli sama gembel atau pemulung seperti saya. Ya mungkin 100 banding 1 Mbak. Saya sekali lagi bilang makasih ya sama Mbak Sinta, karena Mbak Sinta udah nolongin saya. Nggak usah makasih terus santai aja kali. Enggak, karena uang 50.000 ini lebih berharga dari hal apapun, karena saya sangat membutuhkan untuk makan saya Mbak. Oke, sama-sama. Ya udah, kalau gitu saya boleh pamit untuk Ya Mbak, makasih ya Mbak. nanti kita ketemu lagi. Ya Mbak, Makasih Mas Bagas. ternyata sekarang masih ada wanita cantik, baik hati yang suka nolong dan juga dermawan kayak Mbak Sinta itu. Coba aja aku masih kayak dulu, hidup di keluarga yang bergelimang harta, mungkin aku bisa ngebales semua perbuatan baik Mbak Sinta. Dengan aku seperti ini, aku juga bisa sadar kalau dulu aku kurang rasa bersyukur. Setelah sekarang begini, buat makan aja gak cukup. Dulu bergelimang harta, aku ngeluh terus, gak ada rasa bersyukurnya. Aku lapar, mending aku cari warung dulu deh. Cari warung, aku beli makan juga minuman. Baru deh nanti aku balik ke sini lagi.
Pak Romi, kira-kira orang yang dimaksud Pak Bayu sama Bu Putri itu udah sampai belum ya? Kayaknya udah sampai sih Bu. Kan biasalah kalau orang lagi butuh sama orang lain, dia itu datangnya pasti lebih dulu dari orang yang dipentingkan oleh dia sendiri Bu. Iya enggak? Iya juga sih ya. Tapi kalau misalnya memang benar orangnya udah datang, kita harus cepet-cepet keluar nih Pak Romi. Mungkin kita harus tunggu di depan. Ngomong-ngomong, Pak Bayu sama Bu Putri ada di mana? Kayaknya Pak Bayu sama Bu Putri masih belum datang deh. Belum datang. Udah datang Pak Romi, tapi kayaknya masih ngopi di belakang kan? Tapi jam segini kayaknya mereka masih belum sih Bu. Tapi nggak tahu juga sih. Ya kayaknya biasanya juga ngopi juga sih di belakang. Tapi intinya gini aja deh Bu. Kalau misal dia itu datang, mending kita porotin aja. Gimana? Itu maksud saya Pak Romi. Jadi kalau misalnya Pak Bayu sama Bu Putri masih ada di belakang, kita harus cegat orang yang mau dibantuin sama Pak Bayu itu. Biar kita bisa, ya intinya minta uang administrasi atau keamanan dari mereka. Tenang aja Bu. Kalau masalah itu memang udah menjadi tugas kita Bu. Karena kita kerja di sini itu bukan cuman nerima gaji doang Bu. Yang terpenting ceperan buat kita Bu ya. Ya bener, tapi jangan sampai Pak Bayu sama Bu Putri tahu. Karena kalau misalnya sampai mereka tahu, posisi kita bisa tersingkirkan. Gak mungkin Bu, kita selama ini kerja sama di kantor ini. Pak Bayu sama Bu Putri itu gak pernah mencium keburukan kita di sini Bu. Jadi Bu Sisi itu tenang aja Bu. Semua skenario di kantor ini kita yang menjalankan Bu. Bener banget Pak Romi. Tapi menurut Pak Romi, Pak Bayu itu emang gak ada kecurigaan sedikit pun. Karena kalau dilihat dari gelagatnya Bu Putri sama Pak Bayu, mereka itu udah sedikit tahu tentang kenakalan kita di kantor ini. Tenang aja Bu, kita ini di kantor ini selalu berprestasi Bu. Gak mungkin lah kayak Pak Bayu sama Bu Putri itu mau curiga sama kita berdua. Sedangkan kita selalu memajukan kantor kita Bu. Iya, Pak Romi kan tahu sendiri. Kalaupun kita itu rajin atau kita itu berprestasi, pasti yang Pak Bayu dan Bu Putri baca itu adalah kesalahan kita. Ya kan? Ya kalau masalah kayak gitu biasa lah Bu. Namanya juga bos, dia itu sebenarnya mereka itu cuma menasehatin kita berdua aja Bu, supaya kerja kita itu bisa lebih giat dari sebelumnya. Karena tahu sendirilah Bu, kalau bos itu nggak mau yang namanya rugi, iya nggak Bu? Iya juga. Maksudnya biar kita lebih giat narik dana dari orang-orang yang nggak diketahui sama Pak Bayu. Ya kan? Sebentar deh Bu. Emangnya Bu Sisi yakin mau morotin orang yang udah mau bangkrut? Iya yakin Pak. Secara logika gini aja. Mereka mau nggak mau butuh banget bantuan atau suntikan dana dari perusahaannya Pak Bayu dan Bu Putri. Kalau misalnya kita mintain sedikit uang, ya anggaplah uang capeknya kita bilang aja semua itu arahan dari Pak Bayu dan Bu Putri. Ya pasti mereka nggak bakal curiga. Tapi Bu, logikanya Bu, mana ada orang yang udah mau bangkrut, dia itu mempunyai uang yang sangat banyak. Ya adalah Pak Romi. Pak Romi itu jangan salah. Walaupun mereka itu udah mau bangkrut, pasti mereka itu masih punya dana cadangan, ya walaupun sedikit. Jadi kita ambil kesempatan ini, jangan sampai disia-siakan. Karena aku tuh yakin banget, walaupun mereka itu nggak mau bayar uang yang kita minta itu, tapi pasti mereka bakal mikir 1000 kali lipat agar bisa membayar demi bisa mendapatkan suntikan dana dari Pak Bayu dan Bu Putri. Iya kan? Kalau misalnya mereka nggak mau, ya kita takut-takutin aja. Pasti mereka bakal langsung sediain uang yang kita minta. Ya udah deh Bu, berapapun nanti penghasilannya, yang terpenting kita harus hasil sekarang juga Bu. Karena Bu Sisi tahu sendiri kan, mobil aku masih mobil kredit Bu, aku masih belum bayar.
Iya, yaudah kita tunggu di depan aja, jangan sampai mereka masuk. Ini teman kamu kok masih belum nyampe? Aku juga nggak tahu, barusan dihubungin, bilangnya udah di jalan. Ya mungkin masih di jalan atau lagi macet. Nggak apa-apa kan kita nunggu bentar aja. Atau kamu ada meeting hari ini? Kamu ada kerjaan? Mau ketemu sama teman-teman kamu? Enggak, hari ini aku lagi nggak ada kerjaan apapun. Karena emang udah janjian sama teman kamu itu. Oh iya, emang udah bener-bener butuh banget ya teman kamu itu. Mas, Kamu bilang sama aku katanya udah hampir mau bangkrut. iya mas, dia itu kan punya perusahaan sendiri. Terus teman aku ini kayak bingung banget, dia itu benar-benar nggak tahu sama solusinya. Nah, dia itu mau ketemu sama kita karena mungkin kamu bisa bantu. Kamu mau kan? Aku pasti bakalan bantu kok. Apapun yang kamu mau, pasti bakalan aku turutin. Apalagi ngebantu orang, gak ada salahnya juga. Aku juga dulu pernah ada di posisi itu dan aku juga seneng banget ketika ada yang ngebantuin aku. Soalnya teman aku ini suka bantuin aku dulu sebelum aku nikah sama kamu. Oh gitu. Tapi dia tahu ke tempatnya. Tahu kok, aku udah Sherlock dan katanya dia juga pernah lewat daerah sini. Ya udah deh, syukur kalau kayak gitu. Sekarang ya, kalau kita emang benar-benar nggak fokus sama kerjaan kita, sama perusahaan yang kita kelola, ya begitu. Kita pasti bakalan berpotensi buat bangkrut. Dan untungnya teman kamu itu kenal sama kamu, jadi kita masih bisa bantuin. Ya meskipun aku nggak tahu nanti apa yang bisa aku bantuin untuk teman kamu itu. Dan ya sementara yang ada di kepala aku cuma pengen tahu apa permasalahannya, kemudian semisal memungkinkan kita membantu untuk dana, ya aku bakalan membantu juga. Kamu beneran kan? Ya aku beneran. Tapi aku yakin kok, kamu pasti bisa bantu temen aku. Terima kasih banyak ya sama kamu. Kamu selalu nurutin apa yang aku mau. Itu kan udah kewajiban aku sebagai suami kamu. Oh ya, besok itu rencana aku mau keluar kota. Makanya kenapa aku minta ketemu sekarang sama teman kamu itu, karena besok aku harus meeting. Dan kalau kamu mau, kamu bisa ikut aku. Aku juga udah pesen penginapan yang bagus. Ya kebetulan supir aku juga nggak bisa besok. Aku pasti ikut. Kemanapun kamu pergi, harus ada aku. Emang kenapa kalau misalkan aku sendiri kamu takut? Kamu nggak percaya sama aku? Ya bukan nggak percaya, cuman jaga-jaga aja mas. Sekarang tuh ya, mana ada sih perempuan yang nggak mau sama kamu? Kenapa kamu mau kegeeran? Enggak, maksud aku kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kamu nggak sadar sama diri kamu sendiri? Ya emang kenapa? Kamu tuh ganteng mas. Kamu juga banyak duit. Dan perempuan ya pasti ngejar-kejar kamu dong. Aku itu cuma ganteng di mata wanita yang mencintai aku. Nggak usah lebay. Ya Nih buktinya. ya, aku tahu. Pasti di luaran sana itu banyak perempuan yang lebih dari aku. Dan kalau kamu tertarik gimana? Aku nggak pernah cari perempuan yang sempurna. Tapi aku mau bertahan dengan perempuan yang selalu nemenin aku dalam keadaan aku nggak punya apapun, atau bahkan sekarang aku udah punya segalanya. Nggak ngomong doang kan? Buktinya dari dulu aku belum pernah selingkuh kan? Belum pernah? Berarti mau pernah dong? Ya enggak, itu cuma membuktikan sama kamu kalau misalkan aku itu nggak pernah tertarik sama perempuan manapun. Bagus. Janji ya? Aku janji sama kamu. Ini teman kamu udah nyampe mana ya? Bentar, coba aku hubungin dulu ya. Kamu udah nggak ada kerjaan kan? Aku nggak ada kerjaan kok. Ini teman aku masih di jalan katanya. Atau kita mau tunggu di dalam aja? Daripada kita di sini kan panas. Ya udah deh, mending kita nunggu di dalam aja. Nanti kalau misalkan teman kamu udah nyampe, kita keluar lagi. Ya udah, yuk. Kamu udah sarapan kan? Udah. Kayaknya udah bener di sini deh tempatnya. Tapi kenapa sepi banget ya? Ah, ini dia. Mas, Oh ya mbak? saya boleh numpang tanya nggak mas? Oh iya boleh. Mau nanya apa ya mbak?
bener nggak ya ini daerah kantor Bu Putri? Oh ya Mbak, betul ini kantornya di sebelah Mbak. Oh bener ya berarti ya? Iya. Ya ampun, untung dari tadi soalnya saya muter-muter buat cariin kantor Bu Putri. Nggak ketemu-ketemu Mas. Tapi kalau boleh tahu ada kepentingan apa ya Mbak? Rencananya saya mau ngajakin kerja sama sih. Tapi memangnya Mas kenal dengan Bu Putri? Kebetulan saya karyawannya Mbak. Mas karyawannya Bu Putri? Iya betul. Oh gitu, tapi Bu Putrinya ada nggak ya hari ini? Tadi saya kelihatan ada di kantor Mbak sama suaminya. Oh gitu, berarti ada ya? Ada. Oke, tapi kalau boleh tahu suaminya kapan buat pergi dari kantor ya? Kalau itu saya kurang tahu Mbak. Soalnya dia juga kayaknya baru nyampe. Ya udahlah, nggak apa-apa. Meskipun aku agak nggak enak sama suaminya. Yaudah, kalau gitu terima kasih banyak ya Mas. Mungkin nanti kalau saya nggak ketemu sama Bu Putri, saya bisa ketemu Mas lagi. Ya bisa Mbak, tapi saya masih mau menyelesaikan pekerjaan saya dulu ya Mbak. Oh Sebentar gitu, ya. oke boleh, nggak masalah. Makasih Nanti- banyak ya Mas. Iya nanti bisa ketemu di depan sama saya Mbak. Oh siap, terima Oke, kalau kasih saya Mas. gitu lanjut Mbak. Oke. Wah pas banget ternyata dia karyawannya Bu Putri. Tapi semoga aja Putri bisa bantu aku. Karena dia itu satu-satunya harapan aku buat bantu kantor aku. Ya udah deh, aku coba langsung ketemu sama Putri aja. Pokoknya hari ini itu adalah hari keberuntungan kita. Sorry, saya nggak sengaja. Saya salah. Itu pakai mata, tahu nggak? Aduh, sakit banget sih. Saya minta maaf, saya nggak sengaja. Saya lagi fokus sama handphone saya. Lagian jalan nggak pakai mata, malah nunduk lihat HP. Gimana sih? Sebentar. Saya lagi buru-buru. Kayaknya aku baru melihat kamu di kantor ini. Hah? Kamu karyawan baru di sini? Oh enggak, bukan. Saya ada kepentingan, saya mau ketemu dengan Bu Putri. Mungkin Ibu sama Bapak kenal dengan Bu Putri? Bu Putri. Oh, berarti Mbak ini yang bakal kerjasama sama Bu Putri dan Pak Bayu. Tepat sekali. Istilahnya Mbak ini yang mohon maaf, yang kantornya udah mau bangkrut kan ya? Itu benar, Mas. Jadi, rencana saya untuk datang ke sini ketemu dengan Bu Putri karena saya ingin meminta bantuan dengan beliau. Oh ya udah, kebetulan kalau gitu Bu Putri sama Pak Bayu itu kebetulan mengutus kita berdua untuk ketemu sama siapa namanya? Sinta. Oh, Bu Sinta. Jadi sebelum Bu Sinta ketemu secara langsung sama Pak Bayu dan Bu Putri, kita diutus untuk mengurus administrasinya karena semua itu ada administrasinya dan aturannya. Dan untuk administrasinya itu kurang lebih berapa, Pak? Katanya tadi nominalnya kata Bu Putri itu 5 juta doang sih. Tapi ya terserah Bu Sinta. Sinta sih, kalau memang Bu Sinta mau untuk bekerja sama dengan kantor ini, silakan Bu Sinta untuk membayar administrasi. Sebentar. Saya rasa kalian berdua ini salah orang deh. Salah orang. Orang, Bu, Iya. kita memang diutus untuk memegang kepercayaan dari Bu Putri sama Pak Bayu ini. Tapi kalau memang seperti itu kayaknya Putri bakal ngomong sama saya, tapi sebelumnya nggak ada komunikasi soal itu sama sekali. Oh, Nah. mungkin Bu Sinta ini memang mungkin sahabat atau teman sama Bu Putri, tapi kalau yang namanya bisnis ya tetap bisnis, Bu. Ya kita harus mau nggak mau, kita harus mau mematuhi peraturan itu. Kalau emang Bu Sinta berkehendak mau kerja sama kita bakalan senang hati untuk membantu Bu Sinta untuk lebih memajukan kantor Bu Sinta yang udah mau bangkrut. Benar, Bu. Lagian gini, Bu. Kalau soal Bu Putri ngasih tahu atau enggak, itu kayaknya nggak mungkin, Bu. Soalnya ini semua udah menjadi peraturan di kantor kita. Jadi nggak mungkin dong Bu Putri ngasih tahu secara detail gimana caranya, administrasinya. Itu pasti akan disampaikan sama bawahannya kayak kita untuk menyampaikan sama Bu Sinta. Oke. Betul, Bu. Lagian logikanya gini aja, Bu. Nggak ada orang yang mau berbisnis tanpa penghasilan, ya. Ya mungkin Bu Putri itu mau penghasilan di awal atau saya nggak ngerti juga sih, Bu. Oke, sekarang izinkan saya
untuk ngomong sebentar boleh? Kalau untuk sekarang Bu Putrinya lagi sibuk, lagi meeting sama Pak Bayu keluar kota sih Bu. Maka dari itu, Iya, kalau emang saya diharuskan untuk ngobrol sama kalian berdua, harusnya Putri ngomong sama saya. Tapi ini itu kantor ya. Jangan samakan Bu Putri sama Bu Sinta itu di luar ya. Ini di dalam kantor. Ini masalah bisnis. Dengar nggak? kamu ngapain marah-marah sama saya sih? Kalau kamu memang nggak mau bekerja sama dengan kantor ini, udah silakan kamu pergi aja dari kantor ini. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Urusan saya dengan Putri teman saya. Jadi saya nggak ada urusan sama kalian berdua. Kalau memang kalian berdua diutus untuk ngomong sama saya, harusnya Putri ngomong sama saya soal itu. Kita berdua itu nggak mau tahu ya. Kamu berteman kayak sama Putri, mau bersahabatan kayak sama Putri. Saya tuh nggak mau tahu. Yang terpenting bisnis yang lebih awal, tahu nggak? Kamu nggak sopan banget ya. Dia itu bos kamu, dia ngegaji kamu. Jadi saya lihat kayak kalian gak ada pantas-pantasnya deh jadi karyawannya Putri. Kita berdua mulai tadi ngomong tuh baik-baik ya. Cuman kamunya aja yang nggak ngerti. Nggak heran sih, kantor kamu itu udah bangkrut karena pemimpinnya dungu kayak kamu. Nama kamu siapa? Nama aku Pak Romi. Kenapa? Nama kamu siapa? Nama aku kayaknya nggak penting deh. Sekarang gini aja, daripada Bu Sinta marah-marah kayak gini, mending Bu Sinta itu menyelesaikan administrasinya aja sama kita. Dan kita berdua akan pastikan kalau semua administrasi ini udah tersusun dan tertata rapi, akan kita sampaikan sama Bu Putri dan Pak Bayu. Jadi Bu Sinta tinggal duduk manis, tunggu informasi selanjutnya aja. Kurang jelas. Makanya kalau punya otak itu dibantu ya. Jangan cuma mikir kebangkrutan kamu doang ya. Biasalah kalau orang berbisnis itu jatuh bangun itu udah biasa. Tapi kamu itu harus bangkit lagi ya. Maka dari itu kantor kita ini punya aturan sendiri dalam berbisnis ya. Emang kalian pikir saya bodoh ya? Oke, kalau emang saya nggak bisa ketemu dengan Bu Putri, saya nggak akan ngobrol sama kalian berdua. Aduh udah deh, gak usah banyak ngomong. Sinta, Waduh. makasih ya. Tadi udah ngasih saya uang, dan saya udah selesai makan sama minum barusan. Ini gembel banget sih. Kenapa bisa masuk ke dalam kantor deh? Tahu barang Tolong dijaga ya omongannya ya. Kalian boleh menghina saya, kalian boleh merendahkan saya, tapi tolong jangan merendahkan laki-laki ini. Kamu buka dong mata kamu lebar-lebar. Kamu lihat dia gembel apa enggak? Ya, memangnya Anak kenapa? itu nggak bersalah, dia emang gembel. Lihat nih bajunya, kembang camping kayak gini. Lagian orang elit kayak kamu itu kenapa mau berteman sama orang kayak gini? Ini yang namanya Bu Putri, Mbak. Bukan mas, mereka berdua ini karyawan dari Bu Putri, tapi mereka malah ngortin saya. Aduh, menceritakan hal kayak gini sama gembel. Emang apa gunanya sih? Gak ada gunanya, buang-buang energi tau nggak? Kamu bilang mau morotin kamu. Kamu sadar diri dong. Kamu itu udah bangkrut, gak punya duit. Ini memang wewenang dari kantor ini. Bukan kita yang morotin kamu. Ya terus kenapa saya dihalangi untuk ketemu dengan Bu Putri? Karena aku udah bilang Bu Putri itu sekarang lagi meeting di luar kota sama Pak Bayu. Nggak mungkin, tau nggak sih? Pak Bayu. Kok mukanya hampir mirip? Iya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Tapi nggak mungkin. Orang di dunia ini ada 3 yang sama. Nggak mungkin kamu. Stop ya, Kenapa? Kamu suka sama dia? itu juga bukan urusan kalian kan? Bu, ada orang yang lagi bangkrut suka sama gembel. Cocok sih Bu. Sama-sama miskin sekarang. Sadar nggak sih? Kalian berdua ini masih karyawan biasa. Jadi jangan seenaknya ngomong sama orang lain. Karyawan biasa, terus apa bedanya sama kamu yang bentar lagi bakal bangkrut? Ya mungkin kamu juga bisa jadi pasangan gembel tuh kayak dia. Bentar ya. Mbak, yang punya kantor itu yang namanya Bu Putri, suaminya namanya Bayu. Kenapa? Kamu kenal sama Pak Bayu? Mau pura-pura kenal? Bisa stop dulu nggak? Kamu mau bilang kalau kamu itu adalah kembaran si Bayu? Gak mungkin, Pak Bayu itu gak mungkin punya kembaran seorang gembel yang miskin dekil kayak kamu. Kalau sampai Bu Putri tahu dia punya karyawan yang sikapnya kayak kalian berdua, saya yakin kalian berdua pasti bakal dipecat, tau nggak sih? Ya nggak bakal Memang dipecat. Bu Putri tahu, dia itu gak bakalan belain orang yang udah bangkrut kayak kamu. Yang jelas, dia itu bakalan belain karyawannya. Emang kenapa? Kalau kita itu merendahkan orang kayak gini, Nggak Kenapa pantas. kamu yang gak terima? Nggak pantas, tau nggak sih? Kalian berdua jadi karyawannya Putri. Aduh, lagian ya, semua yang kita minta itu adalah perintah dari Bu Putri dan Pak Bayu. Jadi kalau misalnya kamu itu nggak mau, berarti kamu itu memilih perusahaan kamu bangkrut. Ya udah kalau gitu saya nggak butuh sama kalian berdua. Oh, Saya ya butuhnya udah. sama Putri. Kalau kayak gitu,
kerjasama ini kita batalkan. Kita itu mempunyai wewenang untuk membatalkan kerjasama ini, tahu Saya nggak? nggak peduli sama kalian berdua. Udah, mending sekarang kita masuk cari Bu Putri. Basta, apa penting basta batalkan aja kerjasama. Ya nggak bisa dong. Ini untuk masa depan saya juga, untuk kantor saya. Masih butuh, Bu. Iya nggak? Ya udah deh, coba nanti saya bantu buat ngomongin semuanya. Kalau memang benar ini punya Bu Putri, istrinya Bayu. Kamu ngebantuin. Pak Romi denger kan? Kayaknya dia lagi ngigo deh Pak Romi. Sedangkan kamu itu mau bertemu sama Pak Bayu sama Bu Putri aja itu nggak pantas. Tuh, Jadi kamu mau ngomong sama mereka berdua. Yang nggak pantas itu kalian berdua. Kalian berdua nggak pantas buat ngomong sama saya dan juga Mas Bagas. Sama gembel kayak kalian berdua nggak pantas. Kalian berdua nih kantornya juga besar. Apa nggak pernah diajari sama pendidik dengan kalian tata krama berbicara sama orang lain? Orang yang mau berbicara bertata krama itu seharusnya yang sama-sama elit ya, nggak sama orang gembel yang kayak kalian ini yang cuman maunya ngemis minta bantuan untuk suntikan dana. Kita lihat aja nanti. Gini ya, maaf nih, saya gembel. Katanya kalian saya tidak tahu tentang urusan uang. Tapi kerjasama itu bukan cuma tentang uang, tapi tentang pekerjaan yang menghasilkan uang. Jadi kalau kalian hitungnya kerjasama itu harus nyumbang uang, terus ngapain kalian kerja di sini? terus kamu pikir mengurus administrasi, ngetik semua itu gak butuh uang? Gitu? Iya terus? Ya terus Mbak itu tinggal bayar, udah beres, selesai. Terus Mbak, ini sekarang kita pergi aja. Kemana sih? Bu, aku yakin kok dia itu bakalan balik lagi ke sini karena kantor dia itu udah ada di Amban tempat kerutan. Tenang aja, Bu. Tapi Pak Romi, gimana kalau misalnya perempuan itu pergi nemuin Bu Putri sama Pak Bayu? Terus kamu pikir Pak Bayu sama Bu Putri bakalan percaya sama omongan Bu Sinta itu? Gak mungkin lah. Bu Putri itu orangnya berpendidikan, dia itu cerdas, ya. Dia itu nggak mungkin ngorbanin kita cuman gara-gara orang seperti itu, cuman gara-gara orang yang udah mau bangkrut, ya. Lagian logikanya gini aja, Bu. Dia itu udah mau bangkrut kan. Yang jelas dia itu butuh sama Bu Putri, ya. Dan Bu Putri menugaskan kita berdua untuk menjalankan kerjasama ini, Bu. Aduh ya udah deh Pak Romi, mending sekarang kita kejar aja tuh perempuan sebelum Bu Putri ketemu sama perempuan itu. Ya kan? Ayo. Kemana ya? Pak Romi, cepetan. Ini dia. Kalian dari mana? Kita dari parkiran, Bu. Iya. Bukan telat kan? Enggak, Kita udah tadi kok datangnya. Jangan-jangan kalian habis dari luar ya? Oh, enggak. Emang pekerjaan kalian udah selesai semua? Gak mungkin lah, Bu. Kan kita masih ada jam kantor, Bu. Gak mungkin kita keluar, Bu. Lagian kerjaan kita itu masih belum selesai, Bu. Dan kita ini sekarang mau balik ke ruangan kita masing-masing, Bu. Romi, kamu lupa ya? Kamu pernah ada salah dan kamu pernah bolos pas waktu jam kerja. Iya, kan saya sakit, Bu. Sakit mendadak gitu, Bu. Sakit dadakan. Udahlah. Aku mau nanya nih sama kalian. Kalian kelihatan cewek nggak di sini? Dia itu lagi nyari saya. Ya, banyak, Bu. Kalau coba di sini, Bu, karyawan-karyawan di sini tuh banyak perempuan, Bu. Lagian, emang kenapa sih, Bu? Kenapa Bu Putri dari perempuan itu nanya ke kita berdua, Bu? Romi, dia itu perempuan orang luar datang ke kantor kita buat nyari saya. Maksudnya gitu. Enggak ada, Bu. Cuman yang ada gembel doang, Bu. Bu, mending Bu Putri itu tambah perketat keamanan di kantor ini, Bu. Lagian tadi ada gembel masuk ke kantor ini, Bu. Nanti kalau semisal ada yang hilang di kantor ini, kan bisa Bu Putri juga yang kewalahan. Gembel? Iya, gembel, Bu. Entah mungkin orang itu lagi cari rongsokan atau gimana. Tapi itu kan bahaya, Bu. Ya udah, lagian gembel itu juga nggak masuk ke dalam kantor kan? Cuma daerah luar aja yang mungkin lagi cari rezeki aja. Terus siapa tahu aja dia modus, Bu, jadi gembel terus dia itu ngambil file-file yang ada di kantor ini. Perusahaan ini bakalan bangkrut, Bu, tahu nggak? Rom, udah deh, sekarang nggak ada ya kejahatan kayak gitu. Kamu nih ada-ada aja. Ya udah gini, sekarang saya minta tolong sama kalian. Kalian cari perempuan yang saya maksud itu. Kita Masih banyak kerjaan di kantor di ruangan kita masing-masing, Bu. Kau pikir saya nggak ada kerjaan?
maksud saya lagian kalau kerjaan. Dan saya tugasin kalian, itu bukan kerjaan. Iya Bu, kan kita udah dapat tugas dari Bu Putri sendiri Bu. Jadi kalian nolak secara halus gitu maksud? Enggak Bu. Enggak, Bu. Maksud saya kerjaan kita berdua ini biar selesai dulu di ruangan kita, lalu kita pergi cari Emang- perempuan tersebut Bu. Apa yang saya perintahkan itu susah ya, Rom? Iya enggak sih Bu. Cuman kan di kantor kan yang lebih penting Bu. Iya udah, Iya, udah, gini Bu. aja. Kita mau bantuin Bu Putri. Kita nyarinya bareng atau mencar aja? Kami nggak mau. Ya, saya mau Bu. Saya dengan senang hati mau membantu Bu Putri kemanapun Bu Putri butuh bantuan saya Bu. Udah, kalian itu nggak perlu banyak ngomong ya. Sekarang kalian ikut saya buat nyari perempuan itu. Iya. Atau jangan-jangan udah datang sini, cuman nggak kalian kasih tahu sama saya? Enggak kok Bu, lagian mana berani sih kita berbohong sama Bu Putri. Betul Bu. Iya kan? Kan tapi Bu Putri sekarang ada jadwal meeting keluar kota Bu. Tapi kenapa Bu Putri masih ada di sini? Masih besok, Romi. Oh, Kamu hari ini cerewet banget ya? iya Bu, maaf Bu. Ya udah, ayo. Mas Bagas? Putri? Mas Bagas? Mas Bagas kenapa nggak pulang-pulang? Keluarga nyariin Mas Bagas dan kami nggak tahu kamu ada di mana. Keluarga Bu. Salah orang kali Bu. Mas, kita pulang hari ini ya. Aku sama suami aku nyariin kamu. Sekarang Bayu ada di mana? Mas Bayu ada di kantor. Jadi Kamu kenal sama nanti deh aku jelasin. Sekarang begini ya. Karyawan kamu dan juga karyawan Bayu udah mintain uang sama Mbak Sinta ini. Dan kamu tahu nggak, aku tadi kelaparan dan hampir mati gara-gara gak makan. Aku dibantuin dia, dikasih uang buat beli makan. Seandainya gak ada dia, aku gak tahu nasib aku gimana. Sekarang aku cuma mau balas budi sama dia. Aku bakalan balik ke rumah lagi kalau kantor kamu dan juga Bayu mau bantu dia dan pecat 2 karyawan ini. Kita berdua nggak mungkin ngelakuin hal konyol kayak gitu Bu. Hal konyol kamu bilang. Nggak mungkin, saudara suami saya sendiri itu bohong. Saya jauh lama kenal Bagas daripada kamu, Romi. Iya, siapa tahu laki-laki tersebut mau menjatuhkan Pak Bayu sama Bu. Kamu masih mau ngelak? Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong ya. Dari tadi kalian berdua sudah berusaha untuk memeras saya. Sekarang di depan bos kalian sok-sok merendahkan diri kalian. Udah deh, kamu nggak usah cari muka tuh. Cari muka? Kamu aja sudah mempermalukan bos kamu sendiri. Bu Putri jangan percaya ya Bu, kita berdua nggak kayak gitu Bu. Kok gak percaya sih? Bayu itu saudara aku, kembaran aku. Jadi mana mungkin dia lebih percaya kamu daripada aku. Kalian Ya. sudah salah sasaran tuh gak sih? Sekarang kamu pikir aja Put, kamu mau lebih milih karyawan kamu atau pilih saudara kamu? Lagian aku juga udah muak punya 2 karyawan kayak kalian. Kalian tuh nggak penting di perusahaan saya. Berdua minta maaf ya Bu. Minta maaf. Setelah apa yang kalian lakuin, kalian minta maaf. Berarti tadi kalian udah ketemu sama Sinta, cuman kalian bilang enggak. Cuman saya nggak tahu kalau dia itu adalah teman Bu Putri Bu. Ya terus, meskipun nggak tahu kalian bisa bersikap seenaknya kayak tadi. Ya karena kamu ngomongnya nggak sopan tadi. Nggak sopan. Kamu nggak sadar sama kamu apa yang kamu omongin dari tadi? Mereka merendahkan saya karena kantor saya udah membangkrut. Dan lebih parahnya juga, aku dikata-katain sama dia. Katanya aku gembel, nggak tahu tentang kantor. Kalian Kayaknya tuh orang-orang kayak mereka nggak perlu deh buat kamu kasihani Put. Mereka juga nggak pantas buat kerja di kantor kamu. kalian tuh kurang ajar banget ya. Aku juga nggak mau ya punya karyawan kayak kalian lagi. Tapi Bu, kita kan udah minta maaf. Nggak ada toleransi. Kita ngaku memang salah Bu, tapi masa Bu Putri mau mecat kita gitu aja Bu? Ya ini konsekuensi buat kalian berdua. Kalian nggak tahu malu ya? Kalau udah dikasihani sama bos kalian malah ngelunjak. Tapi kita itu kerja sama Bu Putri tuh mungkin udah cukup lama di kantor ini Bu. Iya, kamu kerja di kantor saya cukup lama. Tapi apa yang kamu perbuat juga nggak main-main. Laporan, kamu nggak pernah selesai, Rom. Malu-maluin kantor, melihara karyawan kayak gitu. Sekarang banyak orang yang butuh pekerjaan. Tapi kalau misalkan kalian tetap mempertahankan karyawan seperti itu, kantor kalian bakalan bangkrut dan nggak bakalan ada yang mau kerja sama kantor kalian ketika ada masalah nanti. Cut. Ini Bagas sudah di sini. Mas,
Iya, aku barusan ketemu sama Bagas. Tapi kita bisa bicara ini nanti. Aku cuma minta tolong sama kamu. Aku nggak mau punya 2 karyawan ini lagi di kantor kamu, Mas. Kamu minta aku pecat mereka? Iya. Aku juga udah nggak suka sama mereka. Oh, ya udah. Aku nggak peduli permasalahan kalian apa dengan istri saya. Tapi karena istri saya sudah minta kalian dipecat, itu artinya kalian sudah bikin masalah yang sangat besar. Mulai hari ini, kalian terakhir kerja di kantor saya. Pak, tapi Pak, kita berdua sudah minta maaf sama istri Bapak, cuman Ya aku nggak perlu penjelasan kalian. Nanti aku hanya perlu mendengarkan penjelasan dari istri aku. Semoga aja istri aku masih berubah pikiran kalian. Bagus. Iya. Barusan aku ketemu sama Bagas dan nanti aku ceritain semuanya sama kamu. Ini panjang banget, apalagi soal mereka. Ya udah, masih ngapain di sini? Nggak punya malu? Ya udah, Mas, kita pergi aja dulu sekarang. Biarin mereka ngobrol. Aku juga mau ceritain semuanya sama kamu. Ya udah deh. Bagas juga nanti pasti pulang kok. Ya udah, aku tunggu di kantor ya. Makasih ya Putri. Iya. Sita, itu saudara kembar saya tadi. Pantesan mirip banget. Saya ada masalah keluarga dulu yang ngebuat saya pergi dari rumah. Jadi maksudnya kamu emang beneran punya kembaran? Ya, itu kembaran aku. Aku kakak dia. Jadi kita lahir cuman beda beberapa menit aja. Itu namanya Bayu. Aku kasihan sama kamu, Mas. Aku nggak nyangka kalau hidup kamu seberat ini. Tapi aku mohon banget sama kamu. Hidup kamu itu masih panjang. Perjalanan kamu juga masih panjang. Jadi kamu nggak perlu lah melakukan hal seperti ini. Ya, Kasihan diri kamu. inti dari permasalahan aku, ya, aku lagi ada masalah dan aku nggak bisa jelasin di sini sama kamu. Nanti mungkin setelah pembahasan kerja sama kamu sama Bayu dan juga Putri, aku juga bakalan ceritain dan aku juga kamu boleh mendengarkan permasalahan aku. Ya, aku berharap kita bisa tetap berkomunikasi, bukan cuma sampai di sini aja. Mungkin ya setelah kita ngobrol-ngobrol nanti kita bisa jalin hubungan yang lebih dekat. Atau kamu udah punya suami? Belum punya suami, Mas. Sama dong, aku juga belum punya istri. Tapi jangan khawatir. Kamu kan tahu sendiri, sebenarnya aku berasal dari keluarga yang jelas juga, berada juga. Aku bukan gembel kok. Aku paham kok. Mau kamu jadi apapun juga baik banget cewek-cewek yang bakal ngejar kamu. Gak mungkin lah kalau jadi gembel, kan sekarang kebutuhan juga banyak yang mengutamakan uang. Tapi kalau kamu, aku rasa soal materi kamu juga udah selesai karena kamu juga udah sukses, udah jadi orang kaya juga kan. Jadi Kalau gitu kita bisa lanjut obrolin ini semua. ya udah deh, gak enak juga ngobrol di sini, kita ngobrol di dalam kantornya Bayu aja, gimana?